Arabiyah indana fi ilmil badi. Jadi ilmu badi itu ilmu apa sih? Huwal ilmu alladhi yatanawal madahir tahsinil qaul bitazyini al-fadhihi wa ma'anihi wa tusamma hadhihi madahir muhassinat al-badi'iyah. Kan kemarin kita tahu nih, kalau kita analogikan belajar balagoh atau ilmu balagoh itu kayak kayak penjahit ya. Nah, kalau di ilmu ma'ani, penjahit itu harus tahu ukuran badan dulu. Kalau di ilmu bayan, penjahit dari ukuran badan tadi diolah. Mau jadi gamis, atau mau jadi kemeja, atau mau jadi tunik, atau mau jadi sarung, atau mau jadi rok, atau mau jadi kerudung gitu misalkan ya. Nah, kalau di sini di ilmu badinya, penjahit itu menghias. Misalkan dikasih bordiran, gamisnya dikasih pita, dikasih saku, dikasih model ada outernya, ada innernya lah gitu kita lah zaman sekarang gitu ya. Nah, jadi setelah kita belajar muktadol hal di ilmu ma'ani, kemudian kita belajar turuku irodil makna di ilmu bayan. Nah, kemudian di ilmu badi ini kita hias lah tadi. Jadi udah harus sesuai di muktadol hal dan juga di turuk irodil makna. Apakah dia pakai majas atau kinayah atau tasbih aja gitu. Nah, baru kita hias lagi di muhasinat badiiyah. Dan dia ada dua macam, maksudnya apa? Kita bisa menghias dari segi lafadznya atau dari maknanya. Jadi kalau bagus dari segi lafadz nih, biasanya kita kan namanya lafadz kan yang terdengar nih atau yang bisa kita baca. Nah, berarti jamalnya di sini eh, ada melodinya lah atau ketukan nadanya sama atau dia tuh akhirnya sama semua jadi bagus gitu. Akhirnya nun nun semua gitu saja itu nanti. Atau yang lafadznya sama tapi maknanya beda gitu. Jadi seakan kayak kita nemu dua kata yang dia itu sama atau mirip banget atau sama 100% persis gitu ya. Tapi lafadznya sama tapi maknanya beda gitu. Itu nanti di jinas. Itu bagus kayak gitu. Ya, itu indah gitu. Atau yang dari segi makna bagusnya, berarti kita harus mikir dulu tahu maknanya gitu baru dapat indahnya gitu. Jadi ada yang bagusnya itu dihiasnya lafadznya, ada yang dihiasnya tuh maknanya. Jadi sebenarnya untuk apa sih muasinat ini gitu? Apa nggak cukup balago dengan ilmu ma'ani dan ilmu bayan aja gitu? Kan udah jadi baju dari kita tahu mikiasul jism dibentuk jadi gamis contohnya itu udah jadi gitu. Tapi kan nggak indah dilihat, nggak ada bordirannya masa polos doang gitu. Ya seenggaknya walaupun abaya hitam polos tapi pasti ada manik-maniknya, ada monte-montenya, ada hiasannya, ada pitanya gitu misalkan. Itu biar bagus gitu. Makanya kita lanjutlah ke ilmu badi. Makanya di sini ilmu badi itu untuk apa? At-tanagum wa tamasuk wal iqa al musik. Inkan dia. Jadi kalau kita hias dari segi lafadznya itu karena biar bisa dinikmati gitu. Biar kita baca enak gitu, ada ketukan musiknya gitu. Nggak datar aja gitu. Terus al-umku wa ta'kid wa taudi in kanat maknawiyah. Terus kalau maknanya yang kita hias, nah itu kan jadi dalam kita jadi semakin berkhoyal gitu, semakin berimajinasi, terus jadi semakin faham gitu. Atau at-taksir fi nafsi sami awil qori. Terus kalau lafadznya itu indah, pasti pendengar atau lawan bicara kita itu lebih terpengaruh gitu, lebih ada pengaruhnya, lebih ada takdir dan lebih mengena gitu. Nah, muhasinat badiiyah di sini kan ada lafziyah dan maknawiyah yang akan kita bahas ya untuk level tadi ini untuk awal karena kita tahu ya pokoknya ini hiasan. Jadi kita harus menguasai ilmu ma'ani, ilmu bayan ya, terus sudah tahu tata bahasa Arab gitu, baru dihias ya. Kita hanya akan mempelajari di 3 bab di muhasinat lafdiyah dan 2 bab di muhasinat maknawiyah. Ini yang mewakili yang lain. Padahal bab yang lainnya banyak ya, tapi yang kita ambil 3 dan 2 ini aja. Di lafdiyah kita akan ambil saja jinas dan husnul taksim. Di maknawiyah kita akan ambil tibak dan muqabalah. Oke, kita mulai dari jinas ya. Al-muhasinat al-lafdiyah di sini al-jinas. Di sini ada tatabukul lafdaini au tasyabuhuhuma fin nutqi wal kitabah. Nah, kita lihat nih antara dua lafat. Berarti kita harus punya dua lafat ini yang jadi hiasannya nanti. Nah, dua lafatnya ini tatabuk atau tasyabuh ya. Jadi, kalau tatabuk 100% sama, satunya sa'ah, satunya juga sa'ah. Nah, kalau tasyabuh itu cuma mirip aja. Misalkan ada beda di harokatnya aja, tapi hurufnya sama. Cuma beda di huruf, harokatnya sama. Terus atau cuma beda di tartibnya, huruf dan harokatnya sama, gitu ya. Finnutki wal kitabah dalam segi kita ngucapin dua lafat itu ataupun dalam tulisannya gitu. Ma'ah fiha fil makna. Tapi dua lafat yang mirip atau dua lafat yang sama tuh harus maknanya beda ya. Karena nanti kalau misalkan dua lafat dua maknanya sama ya, dua lafat dengan makna yang sama itu nanti jadi aib.
Kalian akan tahu aib-aib dalam syair itu di ilmu qafiyah ya. Nanti ada uyubu syair. Nah, salah satunya adalah ketika ada dua lafadz yang sama dan maknanya sama. Kalau maknanya beda itu malah bagus. Tapi kalau maknanya sama dia uyub atau aib dalam syair. Nah, jinas itu ada yang tam, ada yang nakis. Apa nih maksudnya? Nah, tadi yang tatabuk 100% sama itu yang tam. Ya. Jadi dia sama nih fi arba'ati umur apa aja? Nau'ul huruf, satunya ta, yang kedua juga ta. Eh, ba, satunya juga ba gitu. Harokatnya juga sama. Fathah, fathah, kasroh, kasroh gitu. Adatnya sama. Yang lafaz pertama adatnya 3 huruf, yang lafaz kedua juga adatnya juga 3 huruf gitu. Dan tartib ya, urutan huruf pertama ba, urutan huruf kedua itu sin gitu misalkan harus sama ya. Tapi kalau nakis dia ada perbedaan. Ihtalafat fi wahid minal umur arba'ah. Misalkan beda di hurufnya tapi harokat ada tartib sama. Beda di harokatnya ada tartib huruf sama gitu. Atau pokoknya salah satu amr dari 4 umur tadi beda. Salah satu aja ya kalau nakis itu. Contohnya nih. Bidus sofaihi la sudah sohaib. Fi jalaihinna syakku warroib gitu kan. Nah, di sini kita punya kata sofaih dan sohaif. Nah, ini masuknya nakis. Kan ini ya kita lihat adat hurufnya sama. Sod, fa, mat, hamzah sama ha itu 5 huruf. Sohaif juga 5 huruf. Adatnya sama, oke. Naul hurufnya juga sama, sama-sama ada sod, sama-sama ada ha, sama-sama ada fa, sama-sama ada hamzah. Harokatnya juga sama, sofa, ih, soha, if. Cuma beda di tartibnya aja, ya kan? Nah, berarti dia jinas nakis. Nah, jadi apa nih keindahan dari lafaz tadi kesamaan sofa, ih, dan soha, if? Sirul jamalnya ini keindahannya tuh karena ada jaros, ada melodinya, jaros musiko, ada musiknya di sini, ada nadanya. Sofa, ih, soha, if gitu. Nah, itu enak didengar. Tatrubulahul udun wa tartahulahun nafas. Kita enak dengernya gitu. Jadi pengen lanjut dengerin gitu. Bisa dinikmati wa yusirul intibah dan bikin kita merhatiin gitu. Sofaif haif gitu kan disebut dalam satu bait. Nah, atau gini, al waktu min dahab wa qad dahab. Jadi waktu itu dari dahab. Nah, di sini dahab sama dahab itu beda makna kan. Wakat min dahab itu waktu dari emas. Wakat dahab dan dia udah pergi. Dahab fi'il ya, dahaba gitu maksudnya. Nah, di sini jinasnya tam. Kenapa? Karena di sini sama dahaba tartib naul huruf harokat semuanya sama gitu. Gak ada perbedaan. Gak ada perbedaan gitu. Jadi dia tahu ya bedanya jinas tam dan nakis. Pokoknya ada arba atau umur ya untuk menentukan kesamaan yaitu naul huruf harokatuha ada duha wa tartibuha. Nah, yang kedua saja ya. Apa nih saja? Kalau jinas tadi tasyabuh dan tatabuk bainal lafdhain. Nah, kalau yang saja di sini tawafuk awakhir jumal. Jadi yang sama awakhirnya aja ya. Awakhir bas kita. Jadi kita cuma lihat huruf akhirnya aja ya. Coba ya lihat dari sini contohnya. As-saumu khirman masyru' wa ta'dib bil ju' wa khusyu' lillahi wa khudu'. Nah, jadi dia ain semua terakhirnya. Terus ada nih, screen-nya stuck ya? Oh, oke oke. Oke, coba lihat di sini. Nah, di sini. Kemudian ada lagi ayuhan nas man asya mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin at. Tapi bacanya sukun ya. Man asya mat wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at gitu. Jadi dia sama akhirnya. Makanya dia kalau saja itu tawafuk awakhir jumal fil huruf. Ingat awakhirnya aja. Jadi kayak alkitabu rasulun sodik wa lisanun bil haqqi natiq asamu yaksurul kibar wa yu'allimus sabr rahimallahu abdan qala khairan fagonima au sakata fasalima sama-sama mim mim. Al insanu bi adabihi la yuzihi wasiyab la bizihi wasiyabihi. Nah, ada hak hak. Al insanu bi adabih la biziyih wasiyabih gitu kan ada hak haknya di akhir. Nah, ini disebut dengan saja. Jadi kalau saja itu kita fokus di awakhirnya aja. Jadi tawafuk kesamaannya di bagian akhir aja. Nah, yang ketiga dari muhasinat lafdiyah, yang lafadznya yang bagus yaitu husnul taksim.
Jadi di sini husnul taksim itu tamasul wihdat as-sautiyah finnas waros fiha ala nahwin yuhaqqiqu naw'an minal musiko. Jadi dia kalau kalian sudah belajar arut ya, jadi dia kayak ada ketukan yang sama, kayak di bahar-bahar arut. Ya. Contohnya nih yang di sini, fa masrur riyadi wa saudanuha. Fa masrur riyadi wa saudanuha. Uyunur riyadi wa khiljanuha. Waridul hayati wa siryanuha. Nah, di sini fa masru harokat sukun harokat, sama kayak uyunu harokat sukun harokat, waridu harokat sukun harokat, itu sama ketukannya. Fa masru uyunu waridu. Nah, di sini riyadi hayati sama. Wa saudanuha wa khiljanuha wa syiryanuha sama. Nah, jadi husnul taksim itu seakan setiap baitnya itu kita potong-potong dan potongnya itu sama harokat sukunnya. Itu husnul taksim. Contoh lagi yang lain. Kemarin waktu kita belajar kinayah kan ada contoh bait syair yang kasirul romat kan gini. Tawilun najat, rofi'ul imad, kasirul romat. Nah itu sama nadanya. Ya kan? Sama wazannya mirip juga. Harokat-harokat sukunya juga sama. Tawilun najat, rofi'ul imad, kasirul romat. Gitu. Ada lagi nih contohnya. Bidun sona'iuha, sudun wako'iuna, khudrun murabi'una. Nah, itu dia satu juga. Satu nada, satu musik jadinya.